Selamat pagi, sahabat sehat. Saya Dr. Christopher Andrian, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Saya berpraktek di Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hari ini kita akan berdiskusi melalui Kulwap dengan tema luka diabetes sulit sembuh, bagaimana pola makan yang benar. Membahas apa sih diabetic foot ulcer itu atau luka kaki diabetes. Sebenarnya tergantung staging-nya. Ada staging 0, 1, 2, 3, sampai ke staging 5 berdasarkan tingkat keparahannya. Kaki diabetes, ulcer atau luka pada kaki itu merupakan luka terbuka pada kaki yang disebabkan karena komplikasi akibat gulanya atau diabetesnya. Ini sering terjadi kurang sekitar 15% penderita diabetes. Lalu ketika seseorang ini sudah terdiagnosis dengan kaki diabetes ini, sekitar 12-14% pasien tersebut akan mengalami amputasi. Nah, amputasi inilah yang akan terjadi paling banyak sekitar 85% penderita diabetes pada kaki bagian bawahnya. Penyebabnya apa sih kaki diabetes ini? Penyebabnya pasti karena gula darah yang tinggi. Ketika kita terdiagnosis dengan diabetes atau gula darah yang tinggi, kita akan mengakibatkan mengalami yang namanya komplikasi. Komplikasi ini bisa menyerang ke saraf, gitu ya, bisa menyerang ke otot, bisa menyerang ke pembuluh darah. Kalau misalnya menyerang ke saraf sensori, dia akan mengakibatkan kita itu jadi tidak bisa merasakan adanya rasa nyeri, kita jadi sulit merasakan rasa suhu panas atau dingin gitu. Jadi kita tuh berasanya kayak baal, berasa tebel gitu. Megang sesuatu tuh kita nggak berasa adanya nyeri. Lalu dia juga bisa nyerang otot saraf somatik kita bilangnya, mengakibatkan otot kita itu menjadi lebih kecil. Sering banget terjadi pada penderita diabetes tuh, foot deformity. Jadi ada otot kaki itu yang mengecil, mengakibatkan adanya penekanan berlebih pada telapak kaki, sehingga mengakibatkan gampang terjadi kalus. Kalus itu kayak mata ikan gitu, karena sering terjadi tekanan yang berlebih pada kaki. Dan dia juga mengakibatkan gangguan pada saraf otonom, membuat mengurangi produksi keringat, mengurangi aliran pembuluh darah, gitu, membuat kaki itu menjadi lebih dingin atau dia menjadi lebih kering gitu ya, karena mengurang saraf otonomnya itu terganggu. Kombinasi dari komplikasi tadi mengakibatkan resiko pada kaki menjadi meningkat. Resiko untuk terjadinya luka di kaki. Karena itu tadi, kalau misalnya kita pakai sepatu, kita nggak ngerasa di dalam sepatu kita itu ada batu misalnya. Atau kalau kita nggak pakai sendal, kita jalan, ciaka, nyeker gitu ya, itu membuat kita jadi nginjek paku atau pisau apa segala macam itu jadi nggak terasa akibat dari gula darah kita yang tinggi itu tadi. Gambar selanjutnya, kita bisa melihat nih perbedaan penyembuhan luka yang terjadi pada orang yang gula darahnya normal dan dengan orang dengan gula darah yang tinggi yang di sebelah kanan ini. Kalau gula darahnya normal, ketika dia terjadi luka di kaki, contoh misalnya kaki kita nginjek paku, berdarah gitu, darahnya bisa keluar, dan ada perang atau tentara kita di tubuh kita, imun tubuh kita itu jadinya bertahan di situ, membuat darah itu jadi berhenti, membuat bakteri-bakteri yang masuk dari luka di kaki itu jadi tidak bisa, itu perannya di situ. Tapi kalau misalnya terjadi luka pada orang dengan diabetes, itu mengakibatkan pembuluh darah kan tadi kita bilang terganggu di situ. Suplai darah, suplai oksigen, suplai tentara yang berpelang dalam darah kita itu juga menjadi terganggu. Mengakibatkan luka atau bakteri itu gampang sekali berkembang biak dalam luka. Makanya kadang-kadang luka jadi nggak sembuh-sembuh pada orang diabetes. Luka itu yang tadinya kering menjadi basah, menjadi benyenye gitu ya, jadi benana. Itu merupakan salah satu komplikasi yang mengakibatkan luka pada kaki diabetes. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah terjadinya luka kaki diabetes. Pertama, kita harus menjaga gula darah kita itu dalam batas normal bagi penderita diabetes tentunya. Yang kedua, olahraga rutin. Yang ketiga, bagi perokok, mulailah stop merokok. Keempat, turunin berat badan untuk orang-orang yang obesitas. Kelima, cucilah kaki secara reguler dan periksa, selalu periksa kakinya.
Dan hindari berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Dan juga kalau misalnya menggunakan alas kaki seperti sepatu atau sendal, selalu periksa di dalam sepatunya itu sebelum kita memakainya. Itu adalah beberapa tips untuk mencegah terjadi kaki diabetes. Nah, berhubungan dengan nutrisi, kita harus menjaga kadar gula darah kita itu tetap stabil. Apa aja sih yang mempengaruhi kadar gula seseorang atau hiperglikemia? Pada gambar selanjutnya nih yang kita lihat. Pertama, beberapa faktor risiko seperti berat badan itu mempengaruhi level of activity, aktivitas fisiknya, cenderung sedentary, duduk di depan komputer, atau dia orang yang aktif. Kalau orang yang sedentary, yang cenderung duduk, itu justru memiliki resiko untuk gula darah lebih besar. Rokok, tadi kita sudah bahas. Konsumsi alkohol. Genetik itu orang selalu menyalahkan, karena orang tua saya ada diabetes, saya pasti kena diabetes. Nah, ini genetik ini. Tapi belum tentu. Selama lifestyle kita bagus, kita memiliki genetik diabetes dari orang tua, lifestyle kita bagus, makanan kita oke, olahraga kita lancar, kita pasti akan terhindar dari yang namanya penyakit diabetes. Karena ada yang namanya gas environment interaction. Jadi ada interaksi antara lingkungan dan gas, ya. Ada epigenetik dan ada gestational diabetes mellitus. Ini yang terjadi pada ibu hamil. Ketika seseorang memiliki faktor risiko ini, dia membawa faktor risiko negatif yang akan mengakibatkan pankreas kita itu menghasilkan insulin yang tidak baik, sehingga mengakibatkan adanya lemak berlebih dalam tubuh, ototnya juga jadi mengecil, mengakibatkan resiko untuk gula darah tinggi jadi lebih besar. Lalu yang kita bisa apa? Pertama, kita harus tahu berat badan kita tuh gimana, berlebih apa enggak. Cara ngitungnya gimana? Dari BMI. Saya di sini menggunakan persamaan berdasarkan Asia Pasifik, di mana dikatakan overweight itu di atas 23, obes 1 itu di atas 25, obes 2 itu di atas 30 BMI-nya. Cara menghitung BMI itu gampang. Berat badan dibagi dengan tinggi badan, namun dikuadratkan. Tinggi badan ini dalam meter ya. Contoh misalnya, berat badan saya 65 kg dengan tinggi badan 160 cm. Jadi cara menghitung BMI adalah 65 kita bagi dengan 1,65 dikuadratkan. Nah, coba teman-teman hitung masing-masing BMI-nya masuk ke kriteria mana. Kalau misalnya di 23, di atas 23 ini masuk overweight nih. Jadi kalau misalnya berat badan saya 65, lalu dengan tinggi badan saya 165, kita hitung, saya masuk 23,8, ini masuknya overweight. Nah, ini sebagai contoh seperti itu. Hati-hati kalau sudah memiliki faktor risiko BMI di atas 25. Itu sudah harus mengatur pola makan supaya terjadi penurunan berat badan. Kalau ngomongin berat badan, pasti ada yang namanya komposisi lemak. Nah, komposisi lemak yang berlebih ini selalu tidak baik. Ini akan mengakibatkan resiko untuk terjadi diabetes itu semakin besar. Selain diabetes juga berhubungan sama kolesterol, resiko serangan jantung, stroke, dan lain-lainnya. Makanya kita harus turunkan persentase lemak dalam tubuh. Karena kalau dalam penurunan berat badan, nggak cuma lemak doang yang turun, bisa aja ada otot, ada air juga yang turun. Nah, itu harus hati-hati tuh. Tidak ada obat atau cara yang instan dalam menurunkan lemak. Apabila ada obat-obatan lain yang menjanjikan bahwa dalam 1 hari bisa turun berat badan sampai 10 kg, 5 kg, itu hati-hati. Biasanya yang turun adalah air. Ketika lemak, kita harus konsisten mengatur pola makan dan exercise supaya terjadi penurunan lemak dan supaya gula darah kita akan lebih stabil dalam jangka panjang. Untuk jangka panjangnya, 4 pilar diabetes ini sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi. Kegiatan seperti ini, pull-up seperti ini merupakan salah satu pilar yang dilakukan, yaitu edukasi. Kedua adalah nutrisi, pola makannya bagaimana. Yang ketiga adalah olahraga, dan yang keempat adalah obat diabetes. Dan tentu saja obat-obatan ini memerlukan informasi dari dokter, obat apa yang harus diminum sesuai dengan dosisnya. Edukasi yang kita lakukan saat ini, dan nutrisi akan saya bahas lebih lanjut. Prinsip nutrisi diabetes itu gampang. Ingat dengan 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Ketiga komponen 3J ini sangat berkaitan erat untuk supaya penderita diabetes itu dapat menjaga kadar gula darahnya itu dengan lebih baik. Pertama,
jumlah. Berapa banyak yang harus kita makan. Kalau kita lihat dari gambar seperti ini, porsi makanan itu sangat berperan. Bagaimana cara kita berperilaku supaya gula darah kita itu lebih baik. Porsi makan yang ideal itu yang seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin gula darah, itu berpengaruh sama intake karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan itu adalah seperempat atau sekitar 55% dari intake harian. Kalau dari piring makan kita yang gula seperti ini, seperempat piring kita ini bisa kita isi dengan karbohidrat yang lebih kompleks. Misalnya kita pilih dibandingkan nasi putih, kita bisa memilih dengan nasi coklat, atau nasi merah, atau nasi hitam misalnya, atau dengan kentang, gitu ya, itu juga bisa kita gantikan seperempat porsi kita ini. Seperempatnya lagi kita pilih dengan protein yang berkualitas, seperti ayam, ikan, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan, bijian, gitu ya. Itu yang seperempat protein. Dan setengah piring makanan kita harus isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Gampang ya, hindari memilih protein yang tidak berkualitas. Apa maksudnya? Banyak sekali makanan-makanan di sekitar kita itu yang harusnya protein, tapi terbuat dari karbohidrat juga dan dijadikan sebagai sumber lauk. Contohnya misalnya bakwan jagung, sopir kedel kentang balado, gitu ya. Jadi intake karbohidrat kita itu malah jadi berlebih. Ya, 40-55%, malah berlebih bisa mencapai 70-80%. Itu yang bisa mengakibatkan resiko gula darah kita itu menjadi lebih tidak baik. Pemilihan jenis. Pilihlah karbohidrat, makanan, minuman yang memiliki beban glikemik atau glikemik load yang rendah. Pilihlah minuman atau makanan yang tinggi akan serat. Hindari konsumsi minuman-minuman manis, gitu ya. Dan juga hindari pemilihan tadi seperti roti putih, nasi putih, gitu. Pilihlah yang memiliki kandungan serat yang lebih tinggi. Dan ketika memilih konsumsi makanan tinggi karbohidrat, usahakan memilih lauk, protein, lemak, dan serat bersamaan makannya. Jadi jangan gadoin. Ini contoh ada gambar nih. Yang sebelah kiri, ini adalah grafik kalau misalnya kita memakan makanan yang lebih sulit dicerna karbohidrat ya. Contohnya misalnya seperti nasi merah. Kalau yang kiri, itu yang kanan itu memilih karbohidrat yang gampang sekali diserap. Misalnya kayak teh manis, roti putih, roti kita isi pakai gula, atau roti kita isi selai. Ini pasti gula akan cenderung naik, insulin kita akan loncat naik, lalu gula ngedrop jadi hipoglikemia, nah itu jadi tidak baik. Kalau misalnya mau makan roti, contohnya gimana ya? Kita kombinasikan dengan protein dan serat. Jadi kalau misalnya karbohidrat itu kan rotinya kita isi dengan telur atau kita isi dengan ayam, kita kombinasikan dengan sayur-sayuran. Jadi kita lebih memilih untuk sandwich kalau ketika kita makan roti. Jangan diisi dengan berbagai macam karbohidrat lainnya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Dalam makanan sehari-hari, penting untuk memilih makronutrien antara karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat ini perannya supaya gula darah kita itu menjadi lebih stabil jangka panjang, tidak spiking, naik cepat, turun ngedrop cepat. Beberapa karbohidrat kompleks yang kita bisa konsumsi, seperti yang digambar ini, dan beberapa karbohidrat simpel yang harus kita hindari, terutama refined karbohidrat, makanan olahan. Ini yang paling penting untuk intake karbohidrat kita. Ngomongin karbohidrat, tadi juga sudah bahas, ada glycemic index, ada glycemic load. Indeks glikemik itu adalah kemampuan suatu bahan makanan, dia dapat naikin gula darah secara cepat. Tapi kalau glycemic load, itu banyaknya makanan, porsi yang dikonsumsi terhadap kadar gula dalam darah. Jadi glycemic index itu sudah tidak dipakai lagi menjadi yang utama untuk sebagai mengetahui makanan itu sehat apa enggak bagi penderita diabetes. Tapi lebih dipakai adalah glycemic load ini. Misalnya contoh yang paling gampang nih, misalnya semangka nih, watermelon. Kalau kita cuma lihat glycemic index aja, watermelon ini hal dari ya bagi penderita diabetes karena wah glycemic indexnya tinggi sekali, 72 misalnya. Tapi ketika kita lihat glycemic load,
itu cuma 8, kecil. Justru malah ini oke kok untuk dikonsumsi gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk naikin gula darah itu nggak besar, kecil. Karena ya tahu semangka itu dia banyak airnya, ada seratnya juga. Untuk satu porsi kita saranin makan sekitar 154 gram, jangan terlalu banyak, jangan berlebih. Itu contohnya. Jadi glycemic stop ini juga sekarang merupakan sebagai patokan utama untuk pemilihan jenis makanan. Nah, energi dan karbohidrat. Energi karbohidrat kurang lebih sekitar 50% gitu ya. Kita harus batasin intake karbohidrat dari ADA 2019 130 gram per hari, dan ada beberapa formula khusus diabetes yang lebih dianjurkan dibanding formula standar untuk orang-orang yang sulit untuk mengontrol kadar gula darah. Ya. Yang paling penting apa? Ini dia. Protein. Pemilihan jenis protein yang berkualitas diperlukan untuk regenerasi sel penyembuhan luka. Ketika seseorang itu sudah mengalami luka, dia itu memerlukan protein yang lebih tinggi untuk mengembalikan regenerasi selnya, untuk memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Ketika seseorang itu membatasi intake proteinnya, karena banyak sekali nih mitos di masyarakat bilang katanya bahwa kalau luka ya jangan makan ikan, jangan makan telur, nanti lukanya makin basah, nggak bisa kering-kering. Itu mitos. Justru kita disarankan untuk mengkonsumsi protein lebih banyak. Protein itu bisa kita dapatkan dari telur, dari ikan, dari ayam, dari daging, dari kacang, dari biji-bijian, dan dari susu. Susu itu juga merupakan sumber protein yang baik dan bisa membantu menambahkan intake protein kita. Untuk lemak, ini ada beberapa lemak yang kita memang harus batasi. Ada beberapa lemak yang memang kita harus konsumsi lebih banyak. Kita tahu ada lemak baik, lemak jahat. Lemak baik ini sebenarnya masuk golongan lemak tidak jenuh yang akan membantu kontrol gula darah kita. Seperti alpukat, minyak ikan salmon, walnut, ya, olive oil. Ini merupakan lemak tidak jenuh yang baik. MUFA atau omega 9 itu dapat membantu perbaikan dalam gula darah kita. Kita harus batasin yang namanya lemak jenuh yang bisa kita dapatkan dari daging merah, dari keju, dari kentang goreng, gitu, dari goreng-gorengan. Ini yang kita harus batasi. 3J tadi, jadwal. Nah, jadwal makan itu penting sekali bagi penderita diabetes. Kenapa? Supaya gula darahnya itu lebih stabil dalam jangka panjang. Saya selalu menyarankan untuk bikin porsi kecil namun terdiri dari 3 kali makanan utama dan 3 kali selingan untuk penderita diabetes, dan usahakan setiap 3 jam sekali. Contoh yang seperti saya sampaikan di sini, jam 6 sarapan, jam 9 snacking, jam 12 makan siang, jam 3 sore selingan lagi, jam 6 makan malam, jam 9 selingan malam. Kita harus mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, supaya gula darah kita lebih stabil. Jadi jangan menunggu sinyal lapar baru makan, karena kalau udah lapar baru makan, pasti dari porsi saya sudah ceritakan tadi di awal nggak akan cukup tuh, karena jadi kalap makannya. Itu harus hati-hati. Jadi usahakan pasang alarm di HP, lapar nggak lapar, bunyi alarmnya, makan. Lalu vitamin D itu juga berperan bagi penyembuhan luka, bagi kontrol gula yang baik gitu ya. Karena dia berperan terhadap sekresi insulin, sensitivitas insulin gitu ya. Vitamin D bisa kita dapatkan dari paparan sinar matahari, bisa kita dapatkan dari suplementasi, dari produk susu yang sudah difortifikasi, dan dari makanan-makanan yang tinggi lemak dari ikan, juga jamur. Itu merupakan sumber vitamin D yang baik. Apabila kita ada defisiensi vitamin D, kita bisa mengkonsumsi vitamin D yang lebih tinggi dosisnya. Tapi jangan lupa ya, selalu konsultasikan ke dokter untuk dosis vitamin D yang tepat untuk suplementasi. Untuk kebutuhan serat pada penderita diabetes berdasarkan Aspen 2017 itu memerlukan asupan serat kurang lebih sekitar 20-30 gram per hari. Dan dari kriteria ADA, American Diabetes Association 2019, sekitar 14 gram per 1000 kalori. Jadi maksudnya kalau misalnya kita makan 2000 kalori per hari, dia perlu sekitar kurang lebih sekitar 28 gram. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan serat sebanyak ini? Karena kalau misalnya kita cuma makan dari sayuran doang dari makanan kita, itu biasanya kita akan sulit untuk mendapatkan serat hingga mencapai 20-30 gram per
Pertama, kalau misalnya kita makan karbohidrat, inilah karbohidrat yang tinggi serat. Jadi dibandingkan dengan nasi putih, kita bisa mengkonsumsi dengan nasi merah atau nasi coklat. Atau ada beberapa produk tambahan yang untuk menambahkan intake serat dalam karbohidrat kita, dalam kandungan nasinya. Itu yang pertama tipsnya. Terus yang kedua, pastikan dalam setiap kali kita makan, yang tadi saya sudah bahas, satu piring makanan sehat kita yang healthy balance tadi, itu memiliki kandungan sayuran dan buah-buahan itu setengah dari porsi piring kita. Itu. Terus yang ketiga, kita juga bisa menambahkan, tadi kan ada rekomendasi untuk karbohidrat bisa kita ngambil dari susu. Pilihlah susu yang memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, supaya kita bisa memenuhi asupan serat kita itu. Jadi selama, dan yang terakhir, jangan lupa, snack, tambahan snacking, pilihlah yang memiliki kandungan serat juga yang tinggi. Misalnya seperti buah-buahan, seperti apel, atau pir gitu ya, atau pepaya, itu memiliki kandungan serat yang cukup tinggi yang bisa kita tambahkan pada saat kita snacking tadi, atau di antara makan tadi. Gitu kira-kira. Dan olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk membantu kadar gula darah kita lebih baik. WHO merekomendasikan untuk misalnya nih anak-anak, sekarang diabetes nggak cuma pada orang dewasa juga ya, anak-anak dan usia muda, remaja juga ada loh yang menderita diabetes. Itu disarankan olahraga sekitar 60 menit setiap hari. Tapi untuk orang yang usia 18-64 tahun, seenggaknya disarankan 150 menit per minggu. Atau ya kalau di-convert ke perharinya, itu kurang lebih sekitar 30 menit. Dari jalan, jogging gitu ya, atau bersepeda santai. Dan kombinasikan dengan olahraga sekitar 75 menit, olahraga yang intensitasnya lebih tinggi gitu ya. Misalnya seperti bersepeda, berenang gitu ya, itu akan lebih baik. Untuk lansia yang lebih tua, di atas 65 tahun, aktivitas fisik juga diperlukan. Tapi hati-hati ya, karena kalau sudah lansia itu ada perbedaan fisiologis tubuhnya. Ototnya lebih mengecil, aktivitasnya itu tidak bisa disamakan dengan orang dengan usia muda. Seenggaknya disarankan untuk tidak berenang, itu akan lebih baik. Dan jangan lupa, apabila kita membeli makanan, terutama produk-produk makanan, selalu baca label makanan. Lihat kalori, lihat serving size per kemasannya, lihat jumlah saji per kemasan. Ketika kita melihat seperti contoh gambar yang kanan, energi 440, tapi jumlah saji per kemasannya itu 2. Kalau misalnya seperti ini, dalam satu kemasan kita habiskan, itu energinya nggak 440 kalori, tapi 808. Ini harus hati-hati, ini sangat besar sekali. Lalu untuk bagi penderita diabetes, yang harus dilihat lagi adalah kandungan karbohidrat dan gulanya terutama di sini. Karbohidrat 63 gram, gulanya 5 gram. Ini bisa kita lihat, kalau misalnya kita satu konsumsi, kita harus lihat gulanya itu dalam satu hari tidak melebihi 50 gram, sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Jadi kita harus hati-hati ya, ketika kita membeli makanan-makanan, kita harus baca label makanannya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar makanan seperti ini, tipikal orang sarapan orang Indonesia, contohnya sarapan pagi, nasi uduk. Apa lauk yang dipilih bagi penderita diabetes? Kalau misalnya belum mengikuti program edukasi ini, pasti milihnya kayak biasa ya, nasi uduk, pakai bihun goreng, pakai gorengan, bakwan goreng, pakai kerupuk, pakai kentang balado, pakai apa lagi tuh? Semuanya adalah karbohidrat. Lihat porsi piringnya. Kalau seperti ini mayoritas adalah karbohidrat. Hampir 70-80% ini adalah karbohidrat dan lemak. Proteinnya terlalu sedikit dari kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya memilih makanan seperti ini, hindari memilih lauk yang diolah dengan tepung dan juga yang memiliki kandungan karbohidrat juga. Pilihlah sumber protein yang baik. Kita bisa pilih telur balado, kita bisa pilih tempe orek, kita bisa pilih tahu bacem, tempe bacem, dan jangan lupa sayuran. Sayuran ini wajib kita pilih bersamaan dengan kita makan dengan karbohidrat. Begitu kira-kira. Lalu yang terakhir, jangan lupa, sahabat sehat, periksa kaki Anda. Ketika kita mengalami luka diabetes seperti ini, step
step 1 kita masih bisa treat sendiri di rumah. Tapi ketika kita sudah mencapai step 2, step 3, step 4, step 5, harus melakukan pertolongan, terutama ke dokter. Harus melakukan lukanya itu dibersihkan, beberapa obat yang harus dikonsumsi, dan harus dipantau. Biasanya kalau sudah sampai menghitam di ujung jarinya ini, harus dilakukan tindakan pembedahan, supaya hitamnya ini tidak menjalar semakin ke atas. Kurang lebih begitu presentasi dari saya. Terima kasih.